Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik? Semoga selalu dalam kesehatan ya. Perkenalkan, nama Ibu Devki Diptia Nararyani. Kali ini Ibu akan menjelaskan materi mengenai pecahan. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya agar kalian itu paham apa itu pecahan. Nah, sebelumnya ada yang tahu tidak sih pecahan itu apa? Pecahan merupakan bentuk lain dari suatu bilangan pada ilmu matematika, dinyatakan menjadi A per B. A adalah pembilang, sedangkan B adalah penyebut. Di sini ada jenis-jenis pecahan. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, pecahan biasa. Apa sih pecahan biasa itu? Pecahan biasa yaitu yang mana nilai penyebut lebih besar dari pembilang, atau A per B dengan A adalah pembilang dan B adalah penyebut. Nah, contohnya nih, 5 per 6 adalah pecahan biasa dengan 5 adalah pembilang dan 6 adalah penyebutnya. Yang kedua, pecahan campuran. Sebelumnya ada yang tahu tidak pecahan campuran? Nah, pecahan campuran ini hampir sama dengan pecahan biasa, hanya saja ada bilangan bulat di depannya. Nah, bilangan pecahan adalah terdiri dari bilangan bulat serta pecahan. Bentuknya itu C A per B, dengan C adalah bentuk bilangan bulat, A per B adalah bentuk dari pecahan. Contohnya 1 per 4. Dengan 1 adalah bilangan bulat, sedangkan 1 per 4 adalah bagian dari pecahannya. Selanjutnya, yang ketiga, pecahan desimal. Pecahan desimal adalah bentuk nilai pecahan dengan penyebut 10, 100, dan seterusnya. Penulisannya ini biasanya memakai lambang koma. Ya, contohnya bilangan persepuluhan, misal 2 dibagi 10 atau 2 per 10 ditulis 0,2. Lalu bilangan perseratusan, 25 dibagi 100 ditulis menjadi 0,25. Kemudian yang keempat ada pecahan senilai. Pecahan senilai adalah bilangan pecahan yang 2 ataupun lebih pecahan dengan perbandingan nilai dari pembilang serta penyebutnya sama. Contohnya 2 per 5 dengan 4 per 10. Nah, bilangan tersebut disebut senilai. Kenapa? Karena 2 dikali 2 itu 4 dan 5 dikali 2 itu adalah 10. Jadi mereka itu senilai. Nah, selanjutnya di sini ada menjodohkan ya. Coba adik-adik, di sini ada jenis-jenis pecahan. Nah, pecahan biasa itu yang mana sih? Coba. Ya, betul. Pecahan biasa itu 1 per 8 yaitu A. Kemudian ada pecahan campuran yang mana? Iya, betul sekali. Pecahan campuran itu ada di option yang D, yaitu 5/2 per 3, termasuk ke dalam pecahan campuran karena 5 adalah bilangan bulat dan 2 per 3 adalah pecahannya. Kemudian yang desimal. Iya, benar sekali, yang desimal itu 0,5 karena terdapat koma, disebut bilangan desimal. Kemudian yang senilai. Ya, betul. Yang senilai itu ada di option C. Nah, kenapa senilai? Kita perhatikan 3 per 4 sama dengan 6 per 8. 3 itu senilai dengan 6 dan 4 itu senilai dengan 8. Berarti pecahan ini adalah senilai. Nah, di sini Ibu punya suatu aplikasi namanya PET. Kita bisa berlatih bilangan pecahan ini dengan menggunakan PET ya. Kita coba. Nah, di sini Ibu akan menunjukkan ada sebuah lingkaran. Nah, dia itu belum penuh ya, lingkarannya itu masih kosong berwarna putih. Nah,
Kalau kita isi yang lingkaran putih ini menjadi satu bagian penuh, nah disebut satu per satu. Ya, lihat di sini ya, satu per satu itu kalau penuh. Coba Bu, gimana sih kalau misalkan lingkarannya nggak penuh? Oke, kita coba ya. Misalkan kita mau tahu bentuk dari setengah ya, atau 1/2, tinggal kita ganti saja angkanya. 1/2 bentuknya itu seperti ini anak-anak, 1/2. Jadi dibagi menjadi 2 setengah ya, jadi yang terisi hanya satu bagian. Nah, satu bagian ini disebut penyebutnya, sedangkan yang 2 ini adalah pemil. Nah, Ibu, aku mau tahu lagi bentuk pecahan yang lain. Boleh banget. Kita lihat ya, misalkan kita mau 2/3 deh. 2/3. Nah, bentuknya seperti ini. Kenapa 2/3? Ada yang tahu? Nah, 2 ini merupakan 2 bagian dari yang warna hijau ini. Yang warna hijau kan ada 2, 1, 2. Kemudian 3 ini adalah dari yang warna putih ini ya. Kalau kita hilangkan warna hijau ini, tuh berarti ada 3 bagian yang belum dipenuhi oleh warna hijau. Sedangkan kalau sudah dipenuhi 1, 2 menjadi 2/3. Ibu, aku mau contoh yang lain. Boleh, kita kasih contoh lagi, tapi bosen ya, jangan yang lingkaran. Kita coba pakai apa ini banyak? Kue aja ya. Kue aja. Siapa yang di sini suka kue? Kayaknya semua suka kue ya. Oke, ini Ibu ulang dulu ya. Nah, ini masih kosong nih kuenya. Misalkan kalian itu punya satu kue dan mau dibagikan ke teman-teman kalian, 3 orang. Berarti satu kuenya itu satu, terus kalian mau bagi jadi 3 orang. Jadi satu orangnya itu mendapat potongan kue sebesar ini gitu. Nah, jadi sekian ya anak-anak. Semoga apa yang Ibu jelaskan ini dapat dipahami oleh kalian semua. Terima kasih sudah